Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channelnya Hobi Nginep. Channel yang selalu membahas review hotel, seputar tempat wisata, dan kuliner enak di sekitar tempat wisata. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe akunnya Hobi Nginep. And happy watching! Halo semuanya, kembali lagi dengan channelnya Hobi Nginep. Nah, kali ini tuh kita lanjut part 2. Part 2 ini kita mau perjalanan jadi dari Lampung ke Palembang. Dan kebetulan kita tuh lagi stay di Bukit Kemuning ya. Bukit Kemuning tuh daerah Lampung Utara. Nah, jadi dari Lampung Utara itu kita mau ke Palembang ada 3 jalur. Jalurnya itu ada 3. Jadi kita start dari rumah itu jam setengah 6 pagi ya. Setengah 6 pagi. Dan kalian info juga ya. Jadi kalau Lampung Utara itu tuh dia tuh udah perbatasan antara Lampung Utaranya sama Waikanan. Jadi provinsi Lampung juga. Dan kalau untuk ke daerah Sumatera Selatan itu juga kalau masih daerah pinggirannya Oki, Oku itu nggak terlalu jauh banget sih. Nah ini tuh jalurnya tuh udah 3. Kita itu milih ada jalur yang tanpa tol, terus juga ada yang jalur yang full jalan biasa, jalan utama lintas ya. Terus juga ada jalur yang setengah tol, setengah jalur lintas. Nah, ini karena kita itu ngelihat, kita kan sudah nge-maps ya kan, kita sudah melihat 3 jalur itu mana yang pas untuk dalam perjalanan kita. Dan karena kita itu ngelihat jalurnya, udahlah, ini kita nggak perlu lewat tol sih. Nah, sekitar jam 6 pagi kita tuh udah sampai daerah Waikanan, karena dari jarak Bukit Kemuning ke Waikanan itu setengah jam aja udah sampai. Tapi Waikanannya masih daerah Baradatu ya. Nah, ini kita tuh lewat jalur lintas ya, jalur lintas tengah. Ini aku kasih map kalian tuh, jadi mapnya tuh bisa kalian pilih. Kalian mau lewatnya tol ataupun enggak. Nah, kalau kita kan pilih yang lewat tanpa tol, ini ada estimasi sekitar 7 jam kita sampai ke kota Palembangnya. Dan di jam 6.30 kita sudah sampai Belambangan Umpu. Dan tadi kita tuh di Baradatu kita ada ngisi bensin dulu. Jadi memang mobil kita itu udah setengah ya. Untuk bensinnya udah setengah, dari garis itu kan ada beberapa strip ya. Jadi ada 8 strip dan itu tuh masih 4. Nah, kita isi 200.000 aja. Itu kita isi 200.000 buat nge-full tankin. Karena kan takutnya di perjalanan itu kita ribet-ribet cari pom bensin ya untuk berhenti-berhenti, makanya kita full tankin ya. Jadi kita bisa menghitung juga start estimasinya itu berapa totalnya. Untuk Sumatera ini tuh perjalanannya tuh masih ditemani dengan kebun-kebun ya. Karena memang kan namanya Sumatera itu tuh banyak sekali kebun-kebun. Nah, ini kita jam 7 pagi tuh kita sudah sampai di wilayah Waituba. Nah, Waituba itu maksudnya dalam kawasan Provinsi Lampung, tapi itu udah di paling ujungnya banget itu Provinsi Lampung. Dan ini juga menjadi sarannya untuk teman-teman yang kalau kalian tuh bukan orang Sumatera tapi kalian tuh pengen road trip ke daerah Sumatera, kalau bisa perjalanannya itu tuh di pagi ya. Jadi kalau misalnya sore atau malam itu kalian tuh sudah sampai di tempat yang rame atau tempat kalian istirahat, karena memang kan daerah Sumatera itu masih banyak kebun-kebun banget ya. Dan memang kalau untuk dalam dibilang jalan ya, jalannya tuh bagus. Kalau jalan Sumatera tuh masih bagus dan masih banyak aspalnya untuk daerah yang kita lewatin ini gitu ya. Karena memang kan kita ini kita belum sampai, belum pakai tol ya. Kalau ini kita masih melewati jalur biasa, jalur umum ya. Oke, selanjutnya kita memasuki wilayah Kota Baru. Kota Baru ini tuh menjadi salah satu juga ya yang ada di Sumatera Selatan ya. Dan ini tuh kita juga sudah masuk ke Martapura. Pasti kalian sering dengar kalau misalnya orang tuh, kalian orang mana? Palembang. Tapi kalian bisa bilangnya tuh Martapura. Nah, ini Martapura nih daerahnya. Daerahnya tapi memang dia tuh Sumatera Selatan tapi masih ujung banget karena dia masih perbatasan dengan Provinsi Lampung kalau untuk Martapura. Dan di sini tuh juga ada petunjuk jalannya jelas ya, kalau kalian mau ke Palembang, di situ juga ada situ Belitang, Kayu Agung. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir kalau untuk masalah jalan ya, karena banyak banget sekarang itu petunjuk jalan, apalagi juga Google Maps sekarang tuh sudah sangat terupdate ya.
Nah ini kita belok ke kanan, kita ambil arah ke Kayu Agung karena memang kita nanti tuh bakal tembusnya di Kayu Agung dan kita nanti mau masuk di tol Kayu Agung. Nah kita ngetol tetap, tapi ngetolnya tuh pas sudah sampai Kayu Agungnya karena kita pengen coba juga nih tolnya Sumatera tuh Selatan tuh bagaimana gitu, karena memang banyak bilang katanya kondisinya juga rada lumayan begitu ya gitu, makanya ini kita mau coba cek juga nih beneran nggak nih gitu ya. Nah setelah kita melewati tadi belokan kanan, ini tuh kita sudah masuk tuh ke jalan kampung gitu. Tapi ini tetap jalur utama ya, jalur lintas. Cuma memang rada jalannya tuh lebih kecil. Jadi kalian bener-bener harus hati-hati karena ngebut sedikit ya itu bener-bener dempet banget dengan mobil sebelahnya atau sama kendaraan-kendaraan di sebelahnya. Nah ini aku tuh juga mau ngasih tahu ke kalian kalau udah kalian nyampe ke daerah Rasuan, Cempaka, Gunung Batu itu untuk Indomaret atau Alfamart itu tuh rada lumayan susah carinya, apalagi pom bensin gitu. Jadi usahain buat stok percemilan kalian itu aman, terus juga sama stok bensin kalian tuh juga aman karena rada susah ya ketemunya dengan pom bensin ataupun dengan minimarket lainnya gitu. Jadi banyaknya itu ya warung-warung setempat lokal kayak gitu. Sudah memasuki kawasan Sumatera Selatan ya Oki ataupun Oku itu memang sudah banyak sungai karena memang untuk Sumatera Selatan ini terkenal banget dengan sungai-sungainya. Bahkan sungainya itu besar-besar banget ya kalau untuk di Sumatera Selatan. Dan ciri khas dari Sumatera Selatan itu adalah rumah panggung. Jadi kalau kita sudah memasuki wilayah ini tuh ya udah pasti ada sungainya, terus juga udah banyak rumah panggungnya gitu. Dan ini kita sudah sampai di Kayu Agung. Kayu Agung itu tuh juga sudah menjadi salah satu pusat kota yang ada di daerah Sumatera Selatan ya. Di sini juga ada alun-alunnya dan kotanya itu juga besar ya. Terus juga tertata untuk di daerah Kayu Agung ini. Nah, di sini kita mau masuk tol Kayu Agung dan kita sampai Kayu Agungnya tuh sekitar jam 12 siang ya. Kita udah masuk Kayu Agung. Jadi total perjalanan itu kita dari setengah 6 berangkat ya sampai ke jam 12 itu hampir 6 jam, tapi memang kita tuh perjalanannya tuh nggak ngoyo banget, jadi ya banyak berhentinya juga, terus juga nggak yang ngebut ya, santai aja karena memang yang penting sampai ya. Nah ini kita sudah masuk ke gerbang tol Kayu Agung ya. Ini tuh gerbang tol Kayu Agung dan kita mau keluar nanti ke gerbang tol Pemulutan. Aku cek sih itu harganya sekitar 55.500 ya, padahal itu jaraknya sebentar banget gitu tuh. Dan termasuk kaget juga untuk tol Sumatera ini, terutama di daerah Sumatera Selatan ya, untuk tolnya itu di luar dari ekspektasi aku. Ya karena jarak dari antara Kayu Agung ke gerbang tol Pemulutan itu tuh sekitar 30 kiloan dan itu tuh sekitar 25 menit dan itu membutuhkan sekitar 55.500 ya. Dan untuk tol Kayu Agung ini jadi jalan satu ruas ya, yang harusnya itu menjadi 2 ruas, tapi ini akhirnya dibikin 1 ruas karena memang untuk jalan di 1 ruas itu benar-benar tidak bisa dipergunakan lagi. Jadi yang akhirnya jalan 1 ruas itu dibagi untuk jalur ke arah Lampung dan juga ke arah Palembang gitu. Jadi makanya udah tolnya rada lumayan, terus juga jalannya tuh juga aduh jelek ya aku bisa bilang. Dan beneran itu untuk mobil tuh sangat bergelombang banget. Terus juga untuk jalurnya itu ya tadi aku bilang ya dibagi beberapa jalur ya. Nah kalau udah masuk daerah gerbang tol Pemulutan, Keramasan, Kertapati itu udah banyak banget jalurnya. Itu udah berbeda lagi. And finally, akhirnya kita sampai juga di kota Palembang. Nah, ini kota Palembang kita tadi ngelewatin jalur Kertapati ya. Kertapati itu tuh stasiun yang ada di Palembang kota. Terus juga ini kita melewati aliran Sungai Musi. Dan itu kita juga melewati salah satu ikon juga ya yang ada di kota Palembang tuh jembatan merah gitu. Ini belum jembatan Amperanya nih, ini masih ada lagi. Dan Palembang pas kita sampai udah sangat padat sekali, udah sangat ramai sekali ya kota Palembang sekarang itu, dan benar-benar sudah menjadi pusat kotanya Sumatera Selatan.
Jadi sehari di Palembang kita mau kemana aja? Nah ini let's go, ini perjalanannya. Yang pasti yang pertama kita akan menyamperi Jembatan Ampera yang menjadi salah satu ikonnya di Sumatera Selatan ya, terutama di kota Palembang. Buat kalian juga yang lagi mampir ke Palembang ya, kalian tuh wajib banget buat foto ya di spot ini karena ini tuh menjadi ikon. Jadi kalau misalnya kalian tuh ke Palembang tapi kalian tuh nggak foto di Ampera itu kurang pas banget ya. Nah ini kembali ke ilmu sejarah nih. Jadi jembatan Ampera ini tuh pada zaman dulu itu tuh dia bisa dinaik turunin. Jadi biar kapal-kapal besar itu lewat. Karena kan memang untuk di Ampera atau di Palembang ini itu kan banyak banget sungai. Dan memang kan untuk jalur pusat perdagangan, terus juga jalur transportasinya itu kan banyak sekali menggunakan kapal. Jadi lalu lalangnya mereka itu melewati jembatan Ampera ini pada zaman dulu tuh bisa dinaik turunin kalau untuk kapal-kapal besar. Dan kalian harus tahu Ampera ini tuh punya singkatan yaitu Amanat Penderitaan Rakyat. Dulu nama jembatannya itu adalah Jembatan Bung Karno tapi diganti menjadi Jembatan Ampera, Jembatan Amanat Penderitaan Rakyat. Oke lanjut, nah ini kita melewati Bundaran Palembang Darussalam dan kita juga berhenti di Masjid Agungnya Palembang. Seharian di Palembang kita ngapain aja? Nah sekarang kita lagi ada di Masjid Agungnya di kota Palembang. Jadi pas banget di Masjid Agung ini tuh depannya tuh Benteng Kota Besar dan juga ada Jembatan Ampera. Nah ini adalah view nih dari Benteng Kota Masjid Agung ya. Ini sekarang aku lagi ada di Museum Perjuangan dan Museum Perjuangan ini itu pas banget di depan dengan Masjid Agung. Ya namanya museum ya. Jadi itu ada bukan museum sih jatuhnya, lebih ke monumen perjuangan di masyarakat Palembang ya, perjuangan masyarakat Palembang untuk merdeka. Tuh. Oke, let's go. Kita mau lanjut ke salah satu destinasi lagi. Dan ini tuh ada jalur-jalur kalau kalian jalan kaki ya di sini itu ada jalurnya kalau kalian mau keliling-keliling di kota Palembang ini. Dan jadi mobil kita parkir di Masjid Agung dan kita itu jalan kaki menuju ke Jembatan Ampera karena kita juga mau mampir ke Benteng Kota Besar ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa sih parkir di bawah Jembatan Ampera karena memang ada parkirannya di situ ya. Daerah Benteng Kota Besar juga kita bisa parkir di sana. Sama ada Museum Sultan Hasanuddin juga, cuma karena kita udah tadi mampir dulu ke Masjid Agung jadi mobil sekalian kita taruh sana jadi biar gak bolak-balik. Mau makan model khasnya Palembang di bawah Jembatan Ampera ini kita cobain tanpa dikasih apa-apa. Tap jeruk dulu biar seger, kecap, kita kasih sambal, jangan lupa nih sambal nih. Kalau kasih saus selera ya. Dan banget. Oke lanjut, ini kita lagi cari makan pempek ya. Tadi kita habis makan model dan ini makan pempek. Pempeknya ini tuh ada 1000-an dan 2000-an dan ini tuh berada di bawah Jembatan Ampera gitu. Kita mau makan pempek di bawah Ampera. Pempeknya asli Palembang. Oke. Cobain pempek tahu. Bedaan. Pempek kulit. Seruput.
Emang anaknya. Oke lanjut, ini adalah suasana yang ada di Jembatan Ampera. Nah dari sini kita bisa melihat betapa besarnya Sungai Musi ya. Dan di sini kalau kita juga mau naik kapal, ada namanya Pulau Kemaro. Nah kita bisa naik kapal lewat sini gitu. Dan ini adalah suasananya, terus juga wah suasananya itu sangat ramai ya. Namanya juga udah di kota Palembang, pusat kotanya Palembang. Jadi ya sangat ramai sekali, mau dari pagi, siang, terus juga sore. Nah ini adalah benteng Kuto Besa. Jadi posisinya tuh di bawah Jembatan Ampera dan di situ ada namanya patung Iwa Belido ya. Dan kebetulan memang pas kita lagi ke benteng Kuto Besa ini dia lagi ada renovasi dan di sini tuh juga banyak banget tempat bermain ya untuk anak-anak karena seperti tempat tamasya gitu karena banyak juga yang disewa-sewakan motor-motor cross seperti ini atau mobilan-mobilan anak-anak. Nah ini anakku tuh sama kakaknya lagi nyobain tuh motor cross. Halo teman-teman, aku lagi ada di kawasan Benteng Kuto Besa. Nah, jadi Benteng Kuto Besa ini lagi ada dia tuh di bawah Jembatan Ampera. Dan di sebelah sana itu ada namanya patung Iwa Belida. Nah, jadi kalau misalnya kalian ke Palembang, jadi banyak banget sih ikon yang ada di sini. Atau kalian maksudnya mau wisata ke sini, kalian juga bisa ke Jembatan Ampera. Terus turun ke bawahnya itu ada Benteng Kuto Besa dan juga ada patung Iwa Belida. Jadi kalian harus cobain ke sini dan wajib ya kalau misalnya ke Palembang kalian harus ke sini. Nah, Benteng Kuto Besa ini tuh salah satu seperti museum ya di sejarah. Tapi di situ juga ada Museum Sultan Hasanuddin gitu. Jadi kalian pokoknya harus cobain kalau ke Palembang mampir ke tempat ini. Oke. And finally kita sudah berada di akhir video. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe akun ini buat dapetin info seputar traveling, wisata dan juga hotel. And see you, bye bye.